Betul. Ya. Oh, begitu. Sama-sama ini ya. Baik. Sudah semua, sudah turun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Pertama mohon maaf pada kawan-kawan wartawan nunggu begitu lama ya? Kayak wartawan ilmunya satu, harus sabar. Kalau nggak punya ilmu sabar ya nggak dapat berita. Saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, tentu saja bersama dengan seluruh jajaran Sekjen Nasdem, ada Bu Nining, ada Kakak Atang, ada Kakak Aam, ada Kakak Siar, Mbak Oki, Kakak Taslim tadi sudah pergi duluan, memperoleh kehormatan. Ada tamu agung, tamu yang mulia, tamu dari sebuah komunitas yang punya sejarah panjang di Indonesia, dari suatu kelompok masyarakat atau kelompok politik yang punya sejarah panjang di Indonesia, yaitu ada tambahannya Ribon, enggak kan? Maksudnya sih kan? Ribon itu dari yang pimpinan Masyumi baru ini atau Masyumi Ribon ini, itu kawan-kawan saya dan senior saya. Sebelah Pak Abdullah Ihamahwa, ini tokoh himpunan mahasiswa Islam yang saya kenal betul ketika saya masih mahasiswa. Mas Yani sahabat saya ketika di DPR. Apa yang disampaikan? Tentu saja yang pertama silaturahim, membangun kebersamaan, membangun kolaborasi dengan Nasdem yang tujuan intinya adalah mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Abdul Muhaimin Iskandar, atau kawan-kawan menyingkatnya menjadi pasangan Amin. Jadi nanti setiap sholat 5 waktu didoakan oleh seluruh dunia. Amin. Itu tujuannya. Kami sambut baik dukungan dari Masyumi. Kami sambut baik dan akan dilakukan langkah-langkah berikutnya untuk memenangkan Mas Anies dan Mas Muhaimin. Saya kira itu dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Yani untuk menyampaikan orasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, sahabat kami dari Partai Nasdem yang kami hormati, sekaligus kami muliakan, dan khususnya kawan-kawan media yang hadir pada sore hari ini. Kedatangan kami ke Partai Nasdem atau di Nasdem Tower pada siang dan sore hari ini, yang pertama tadi sebagaimana telah dikemukakan oleh sahabat saya, rekan saya Gus Coy, adalah silaturahim antara dua partai Masyumi dengan Partai Nasdem. Yang kedua, juga kami Partai Masyumi jauh sebelumnya telah memutuskan di dalam rapat mekanismenya di Partai Masyumi, yaitu memberikan dukungan, karena kami tidak bisa berdasarkan aturan dan peraturan perundang-undang untuk ikut mencalonkan, karena mencalonkan partai-partai yang punya kursi atau partai-partai yang masuk di dalam parlemen. Oleh karena itu kami memberikan dukungan penuh
dukungan penuh atas telah dideklarasikan, yaitu pasangan Amin tadi, Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah tentunya tadi sebagaimana telah dikemukakan, karena dukungan ini juga akan kami formalisasikan, akan kami kemukakan di dalam, insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan, Partai Masyumi akan melakukan rakornas di Jakarta, dan juga sekaligus juga tadi kami memberikan undangan kepada rekan-rekan Nasdem dan khususnya Pak Surya Paloh untuk bisa menghadiri rakornas Partai Masyumi. Yang ketiga, diharapkan bahwa bisa bekerja sama dan ikut bahu-membahu ya, dalam rangka untuk memenangkan pasangan Amin di Pilpres 2024. Tadi saya mengatakan ada beberapa sukses. Yang pertama tentu kami akan mendukung, mengusung, mengawal dengan segala daya upaya yang ada di Partai Masyumi agar proses yang pertama sukses dalam proses pencalonan. Dan insya Allah sebagaimana dikemukakan oleh Bang Surya Paloh di hari deklarasi, pada waktu KPU membuka proses pendaftaran Capres dan Cawapres, dan Bang Surya menyatakan akan menjadi partai pertama atau kelompok pertama yang mendaftarkan di KPU, dan insya Allah nanti Partai Masyumi akan menyamai dan menyertai dalam proses tersebut. Jadi sukses betul di dalam proses pencalonan, tidak ada hal-hal ihwal yang bisa menghalangi. Yang kedua ada tentu karena ini kerjasama, dan juga kami akan memberikan dukungan sukses di dalam rangka kampanye nanti beberapa hari atau minggu ke depan nanti. Dan yang ketiga adalah sukses memenangkan pemilu. Artinya insya Allah pada tanggalnya, pada waktunya, rakyat Indonesia secara keseluruhan memberikan dukungan dan pilihan kepada Amin, yaitu pasangan Anies Rashid Baswedan dan oleh karenanya Partai Masyumi akan menggerakkan semua simpul-simpul pengurus mulai dari DPT, DPW, DPD, DPC yang ada di seluruh Indonesia maupun simpatisan maupun keluarga besar Masyumi untuk mengawal dan memberikan dukungan agar pasangan ini dimenangkan. Saya kira itulah kedatangan kami. Dalam rangka untuk memenangkan ini saya agak lupa, maka Partai Masyumi membentuk unit sendiri, membentuk task force tersendiri yang kami beri nama Kumparan, Komite Pemenangan Anies Rashid Baswedan. Dan ini tim kami sedang berjalan di beberapa provinsi, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, melakukan pelatihan BIMTEK dan lain sebagainya. Jadi dukungan, baik dukungan dalam konteks elektoral maupun dukungan dalam pemantauan, karena Masyumi akan mengambil angle, dan sebagaimana bisa dilihat di Masyumi TV, kami concern betul agar pemilu ini berjalan jujur dan adil. Satu-satunya mahkota pemilu itu adalah jujur dan adil. Kalau pemilu itu dilakukan tidak jujur dan adil, maka dia kehilangan harkat dan martabat sebagai pemilu itu. Oleh karena itu, Masyumi akan mengambil spesifikasi untuk mengawal pemilu jujur dan adil itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih pada Gus Troy dan terima kasih juga pada kawan-kawan media. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari Pak Abdullah ya, Mawar? Itu. Kawan-kawan wartawan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Hah? Ini, ya Pak, beliau yang ngerti KPK. Nanti saya juga jawab. Iya, saya 8 tahun di KPK dan saya koordinator penyusunan SOP KPK. Jadi saya tahu betul liku-liku KPK. Ada kesepakatan dengan DPR dulu bahwa menghadapi pemilu, pileg, pilpres, seseorang yang masuk di dalam radar KPK yang memenuhi persyaratan untuk tersangkakan ditunda. Kenapa? Karena KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik
tapi lembaga hukum. Nanti kalau sudah selesai pemilu, pilkada, pilpres, baru kemudian diproses. Jadi kalau misalnya Caimin betul memenuhi persyaratan, sudah terpilih jadi wakil presiden, bisa diproses. Tapi hari ini Anda tahu bahwa KPK itu sudah milik istana. Jadi sehingga demikian maka semua melalui proses istana. Jadi kalau istana mau ya seperti itu. Misalnya ketika Caimin berada di kubu sana, KPK tidak mau apa-apa. Begitu Caimin bergabung dengan Anies Baswedan, langsung kemudian ditersangkakan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya sudah beritahu kepada teman-teman PKS dengan Nasdem harus siap-siap menghadapi itu. Tapi saya dapat ilmu baru dari Gus Coy tadi bahwa ini proses langit. Jadi kalau proses langit itu ya nggak bisa kita rasionalkan. Jadi mudah-mudahan itu bisa persoalan selesai. Saya sebelum Gus Coy ya. Silakan. 5 tahun bersama-sama bermitra dengan KPK. Bukan Pak. Jadi paling tidak anatomi KPK itu saya hafal. Anatomi dan bahkan sering kita melakukan diskusi dan sebagainya. Ini memang walaupun KPK menyatakan hal ini prosedural, memang nggak bisa dilepaskan nuansa ini dari proses ya Caimin dicalonkan menjadi wapres. Ini nggak bisa, kita tidak bisa, KPK tidak bisa lepas dari asumsi, nggak bisa dia menyalahkan masyarakat seperti itu. Ini kasus 2012, kok baru sekonyong-konyong sekarang? Kasus yang 2 tahun 3 tahun yang besar, jauh lebih besar dari ini, kok nggak jalan seperti itu? Jadi ini kasus ini sudah pernah didiskusikan dengan kita di KPK pada waktu saya masih di PR Komisi 3, ini sudah pernah kita bedah. Kasus yang sudah kita bedah agak jauh rasa-rasanya yang memenuhi unsur-unsur itu. Dan oleh karena itu kami berharap betul melalui forum ini, mohon betul kepada kawan-kawan KPK, saya kira jadikanlah KPK sebagaimana kita inginkan pada waktu itu. KPK jangan masuk wilayah politik. Kalau KPK melakukan, artinya KPK masuk wilayah politik. Ini proses langit, kata Gus Coy. Kalau sudah proses langit nggak bisa dihadap. Saya kasihan nanti. Saya kasihan dengan KPK. Kasihan kepada lembaga ini. Kalau dia terus memaksakan, ya kalau terjadi apa-apa, jangan salahkan rakyat dan masyarakat. Ini jangan sampai. Kemarin baru pendukungnya Anies, belum pendukungnya Muhaimin. Kalau dia minta keadilan atas proses hukum ini untung Gus Coy ini belum, ya kan tidak, mungkin benar-benar tidak untuk mengerem ini. Dari kami pun tidak juga. Kawan-kawan juga mengatakan, ya apa tuh mau apa harus dilakukan ini. Kita lihat aja perkembangan ke depan. Dan kami berharap pimpinan KPK saat ini komisioner melalui deputi sampai ke bawahnya stop bermain politik. Jadilah KPK sebagai instrumen penegak hukum. Terima kasih. Gak perlu tepuk tangan. Baik, saya sudah menyampaikan respon sebetulnya atau tanggapan terkait dengan itu. Pertama, sebagai warga negara, semua menginginkan republik kita ini bebas dari korupsi. Republik kita ini republik hukum harus menjadi panglima, maka semua harus taat kepada hukum. Dalam konteks Caimin, sebetulnya kita kaget. Kasus 2012, setelah entah 2 orang entah 3 orang yang sudah itu gesek aja Pak. yang sudah diproses dalam hukum itu sudah berhenti. Ya. Iya Pak. Halo? Nah, halo? Jadi harus ditekankan begini. Nggak ada, sudah lama sepi, sudah lama nggak kelihatan, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Selama berapa tahun? 2012? 11 tahun? 13 tahun? 11. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 13 tahun. Nggak ada kelanjutan proses itu. Nggak ada selesai.
Tiba-tiba begitu Caimin dideklarasikan menjadi calon wakil presiden, tiba-tiba muncul dari KPK. Terus kita yang waras, yang sehat walafiat, masa mengikuti begitu saja pikiran dari KPK? Tentu ada pikiran yang berbeda. Ini ada apa nih? Ini betul proses hukum atau ini politik? KPK betul menjadi alat penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi atau dia menjadi alat politik? Kalau ada masyarakat berasumsi seperti itu, jangan disalahkan, karena dia melakukan ini di saat proses politik berjalan dan dia diam selama 13 tahun. Ini ya nggak masuk akal di sini. Nah, dan ketika kita punya asumsi seperti itu, juga dibenarkan ada kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Anies Rashid Baswedan yang urusan Formula E jelas tidak ada masalah apa-apa, digelar begitu kan, nggak ada masalah, enak, nggak ada yang salah, prosedur korupsi segala macam nggak ada. Kemudian seolah dipaksakan, kan? Tidak terjadi. Sementara banyak kasus lain yang didiamkan di depan mata. Nah, oleh karena itu kita semua warga negara menginginkan KPK yang kita lahirkan di era reformasi, yang kami ini ikut proses itu semua, dia harus menjadi penegak hukum dalam konteks pemberantasan korupsi, dilakukan secara independen, secara profesional, tidak atas dasar pesanan politik tertentu, kelompok tertentu, atau siapalah tertentu lainnya begitu. Karena itu menjadi harapan kita. Karena di era Orde Baru yang menjadi problem kita adalah korupsi. Lalu kita punya kesadaran bahwa korupsi musuh bersama, dan KPK lah yang menjadi andalan kita. Tapi akhir-akhir ini KPK ya letol seperti ini, dibonsai seperti ini, kita semua sedih. Dan ke depan saya kira kita harus punya komitmen yang sama. KPK harus berdaya, KPK harus independen, pimpinan-pimpinannya harus orang-orang yang punya integritas, bukan orang-orang yang titipan sana sini, kemudian ketika mereka menjalankan amanahnya tidak amanah, bahkan dolim. Di satu sisi dengan cara KPK seperti itu, kalau dia gunakan alat politik, dia memenggal warga negara yang kita anggap memiliki potensi untuk memimpin negeri ini, hanya gara-gara orang tertentu kemudian menggunakan alat KPK, dia dipenggal dari situ. Kita sedih, itu kerugian bangsa dan negara. Saya kira begitu. Ya, bila ojo banyak-banyak, lupa saya nanti. Ya. Jadi pertama, kita tidak otomatis mengatakan ditunggangi, tapi punya persepsi bahwa kita curiga ini langkah KPK ini tidak murni hukum.
Dan ketika kita punya persepsi atau asumsi seperti itu, insya Allah kami tidak salah. Karena dia mengumumkan memeriksa Caimin itu persis setelah deklarasi. Nah, yang kedua, kita menyarankan Caimin sebagai salah satu warga negara Indonesia, elit politik dipanggil ikuti aja, kerjasama, proaktif. Tapi kami yang memang sudah sepakat bulat pasangan Anies Muhaimin, apapun yang terjadi, kami semua pendukungnya akan membela sampai kapanpun. Ini ahli hukum, ini sudah siap membela kalau ada apa-apa begitu. Cukup kan? Bela, apa lagi? Apa itu? Ya, oke. Jadi kami akan melakukan rapat dengan koalisi untuk membahas langkah-langkah yang akan kami lakukan. Tentu langkah berikutnya yang paling penting adalah kita mungkin membentuk tim, gitu ya. Kemudian tim merumuskan apa yang dilakukan, sosialisasi, konsolidasi, sosialisasi ke daerah, menyampaikan ini loh pasangan kami, kualitasnya ini, visinya ini, masa depan kalau Indonesia kami pimpin seperti ini, dan seterusnya. Itu akan kami lakukan. Belum. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, insya Allah ada pertemuan. Ya, jadi antara PKB dan Nasdem. Sesingkat-singkatnya ini, sesingkatnya belum bisa saya sampaikan teknisnya. Insya Allah di sini. Kenapa tidak ada PKS? Baru ada, ya karena PKS belum ada rapat Dewan Syuro, ya. Nah, rapat Dewan Syuro setelah mereka memutuskan baru. Untuk sementara kami berdua dengan PKB, ya. Saya kira begitu. Gus, ada dua pertanyaan, Gus. Salah satu, kan Nasdem sama PKB sudah berkoalisi nih, sementara kan terus Demokratnya keluar. Kira-kira dari koalisi perubahan butuh tambahan kekuatan lagi nggak? Secara koalisi apa udah mantap gitu dengan formula yang sekarang? Kedua, minta tanggapan soal PBNU yang tak minta dibawa-bawa untuk politik praktis gitu kan. Terus kan PKB sendiri ini kan masanya sebagian emang besar emang NU gitu. Nah itu tanggapan dari Nasdem gimana untuk pernyataan yang PBNU? Yang pertama, kami mantap dengan koalisi ini, tetapi kami terbuka untuk seluruh kekuatan politik, partai politik, komunitas-komunitas politik untuk bergabung dengan kami. Jadi kami terbuka dan kami malah bersyukur siapapun, partai apapun. Demokrat sudah mengatakan mundur, kalau balik lagi ya marhaban. Marhaban kembali lagi. Silakan begitu kan. Jadi kami terbuka. Yang kedua, kaitannya dengan NU itu kita itu. Jadi NU itu ada dua istilah yang berkembang di dalam NU. Ada NU struktural, NU kultural. Nah, NU kultural itu disebut warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin itu diperbolehkan bahkan dengan NU-nya juga, dengan strukturalnya juga. Itu khitoh. Jadi NU itu punya khitoh. NU artinya apa? Artinya seluruh warganya boleh mendukung partai politik apapun, ikut koalisi capres, cawapres siapapun, itu boleh. Dengan pedoman, ada 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Antara lain yang harus dilakukan adalah orientasi untuk kemaslahatan dan dilakukan secara akhlakul karimah. Kira-kira gitu. Sehingga warga NU bebas, mau kemana bebas. Jadi PBNU nggak bisa melarang
warganya, kadernya untuk berpartai dengan partai apa, koalisi dengan siapa, itu nggak ada larangan, itu bebas. Termasuk Caimin harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi, tidak boleh lagi misalnya dicemooh-cemooh, ya. Itu hak dia. Apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Dia punya hak yang sah. Gitu itu. Terus mau nanya kan kalau untuk melihat dari dapil Jawa Timur sendiri kan ada istilah namanya dapil neraka nih. Gimana kan Suaranya. untuk dapil Jawa Timur sendiri kan ada sebutan dapil neraka nih. Nah kan di dalamnya itu kan ada banyak sekali calon-calon yang punya nama besar lah. Dan mungkin kan di situ juga Nasdem juga mengirimkan utusannya lah ya. Kira-kira optimis menang nggak? Optimis tapi tetap ikhtiar, kerja keras, dan tentu saja berdoa. Saudara-saudara, sebagaimana yang saudara-saudara wartawan baca, Mas Anies kalau hasil surveinya kan di luar Jawa hampir seluruh menang, kecuali beberapa provinsi, ya kan? Kecuali mayoritas di luar Jawa. Jakarta menang, Banten menang, gitu ya. Jawa Barat bersaing sama Prabowo kejar-kejaran. Lemah ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gitu kan? Jawa Timur mayoritas NU. Jawa Tengah dalam konteks kultural tentu saja NU. Secara politik PKB nomor 2. Jawa Timur hampir sama, PDIP sama PKB sama. Gantian menang, ya, gantian kalah, tapi selisihnya selalu sedikit. Nah, dalam konteks ini, dengan hadirnya Caimin menjadi wakil presiden, kita berharap PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdien, bukan struktur NU, warga NU, untuk diyakinkan bahwa ini yang menjadi wapresnya Anies ini adalah kader NU asli, tulen, pakai shotgun asli, bahkan darah biru, dijamin komitmennya, dijamin kesetiaannya, gitu kan? Nah, sehingga kemudian mayoritas NU Jawa Tengah dan Jawa Timur mendukung Caimin. Ketika itu terjadi, maka yang bolong dari Mas Anies bisa ketutup, dan insya Allah dengan begitu pasangan Anies Caimin akan menang. Dan menurut survei secara khusus, warga Nahdien ditanya siapa yang diinginkan warga Nahdien sebagai cawapres. Muhaimin paling unggul. Dari Caimin itu unggulan cawapresnya warga Nahdlatul Ulama untuk khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya kira itu. Sehingga dengan demikian maka terkait dengan itu tadi optimis, insya Allah ijtihad ini tidak salah. Nah, oke? Cukup? Terima kasih Bapak-bapak. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Kita foto di sini. Siapa yang kameranya bagus foto di sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.